Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita akan baca kitab Qurratul Uyun, meneruskan pengajian sebelumnya, yaitu pasnya yang bawa kitab halaman 26, pembahasan tentang walimatul urus. Tapi sebelumnya kita baca Fatihah. Al-Fatihah biniyati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a likullin wa sahaba wa qarabah wa tabin wa tabi tabin insani melindin jami'il malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wa salam jama'in jami'atil arbaatil mujtahidin wal qurra'ul fasinul ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadatu sumikallidin bidin jamil fuqaha al mahadin jami'a awliya'al kana jama'in ana khususun ila ruhi Syekh Muhammad Maulana Tiyami Kunusi Idrisi Syekh Ibnu Yamun Syekh Asmuni Jami Auliya Tis'a Sunan Gresik Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Tajah Sunan Kudu Sunan Gunung Jatuh Sunan Kalijogo Sunan Muria Sunan Giri Sulim wa Furi Mazwaj Mendirat Majmain Jami Masyayikhina Syed Sulaiman Kamil Mahalik Abu Dharin Kanur Hasan Matim Kabar Ridhalan Nabi Betul Audu bin Ibrahim Dal Jalib bin Fadil Kanur Hasan bin Matholan Nawi Siraj Miladu Atinawi Ya Sa'adwa Nawi Ki Hasanin Nawi Ke Muhammad Al-Bakir Ke Bila Aliman Majalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Bimar bin Hafid Marfi bin Alim bin Sadi bin Imam Menantini Al-Muntadhar Jami Walidaina. Nama kedua orang tuanya sebutkan. Wa jamil awliya wal ulama al madhkur asma'uhum fi hadzal kitab jami'i abaina wa ummatina wa masyaikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa qarabatina wa ashabina wa masyaikhina wa talamidina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum yatawasyahum birrahmah wal maghfirah wa li darajatin fil jannah wa yadu alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatim wa karamatim fid din wa dunya wal akhirah syaulilalana wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yajtanib ma sya'a fil walaimi sahi minal munkari wal jaraimi kajam'ihi rijala wan nisaa muharramun syar'an wa tab'an jaa
wa kiswakal hinna wa kal walawili minal harairati'ul masaila wal khamru was sarju ma'al bikarati minal manakiri fa'ul isyarata wal jajtanib lan becik ngedono sapa wong maing adat saakang kuncara apa mafil walaim ing dalem pira-pira pesta walima sohi kanca ingsun minal mungkari saking kemungkaran wal jaraimi lan pira-pira kelakuan dosa kajam ihi kaya oleh ngumpulakene sahibul walima rijalan pira-pira lanang wanisa lan pira-pira wadon muharramu niku den haramaken syara'an ing dalem cara syara'i wa tab'an lan ing dalem cara wate jaa teko apa jam'u wakislan madaaken sira wakal hinna lan koyok macari penganten wadon walawili lan pira-pira kerusakan minal harairati saking pira-pira wadon merdeka ngrekso sira almasa ilang pira-pira permasalahane masyarakat wal khamru tawi arak wasarjulan nunggangi pelana jaran wal mal bikarotin dalam sertane keperawanan minal manakiri iku setengah pira-pira kemungkaran fa'u moko ngreksa sira ali sorata ing isarai ulama akhbaro rahimallahu ta'ala. Kiai Musoneb memberitahu kita dari 4 nadom yang kita baca barusan rahimallahu ta'ala amin annahu yajibu bahwasanya diwajibkan ijtinabu masya'ah menjauhi adat istihadat yang sudah masyhur, yang sudah terkenal wada'a fil walaimi yang sudah berlaku sering terjadi di acara walimah pesta pernikahan minal mungkari wal jaraimi dari beberapa kemungkaran dan beberapa perbuatan dosa mingkul lima huwa muharramun syar'an yang diharamkan oleh syariat Islam. Banyak terjadi di acara walimah itu hal-hal atau adat istiadat yang melanggar syariat. Wadzalika diantaranya adalah kakhtilatir rijal bin nisa, campur baurnya kaum pria dan kaum wanita dalam satu majelis. Biasanya orang buwu, orang melean, orang kondangan itu kalau tidak dipisah tamu laki-laki dan tamu perempuannya itu termasuk kemungkaran. Tempatnya kumpul, tidak ada penghalangnya. Adat kita aslinya sudah kaprah salah ya, apalagi aslinya itu tidak benar. Yang benar itu tidak terjadi ikhtilat campur baur, meskipun dicampur tapi tempatnya disekat. Wa kasubuhil arus yadau bil hinna, dan seperti memacari pengantin dengan pacar, tangannya dipacari biar dilihat oleh pria yang bukan mahramnya. Sawa'un kanat bihadratin nisa, meskipun hal itu dilakukan di samping para wanita, sesama wanitanya, kama hiya adatu qaumin, sebagaimana yang sudah jadi adat istiadat masyarakat. Umumnya manten itu didandani dan dipertunjukkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya, amla ataupun tidak berada di sisi wanita lain. Itu diantara contoh kemungkaran yang terjadi dalam pesta. Yang kedua contohnya lagi wakal walawili minan nisa al harair, beberapa pertunjukan wanita-wanita cantik yang molek, yang bayenol untuk dipertontonkan. Kalau bahasa sekarangnya itu artis, ada biduannya, ada penyanyinya, penyanyi wanitanya, ada drombennya. Kalau drombennya itu tidak apa-apa untuk memeriahkan acara pernikahan, tapi yang bermasalah kalau ada artisnya, ada biduannya. Yang keempat contohnya kemungkaran yang terjadi dalam pesta pernikahan wa kasyurbil khamri wa ma fi ma'nahu minal muskirat. Di dalam pesta pernikahan ada minuman arak dan yang searti dari makanan-makanan atau minuman-minuman yang dapat memabukkan, yang dapat menghilangkan akal. Semua aneka ragam miras, minuman keras atau narkotika, narkoba itu dilarang. Ini terjadi di kampung saya aja, di sebelah kampung saya ada. Kalau pengantin baru menikah itu yang bowo, yang kondangan membawa bir, jadi pengantinnya diminumi, jadi adat.
Wa karukubil arsi ala sarji karrojuli. Yang kelima, contoh kemungkaran yang terjadi dalam pesta. Pengantin perempuannya dinaikkan ke atas pelana, dinaikkan ke atas tunggangan semacam kuda ataupun jaran-jaranan ya, ataupun sepeda motor, mobil, sama seperti laki-laki. Jadi dikarak itu. Pengantin perempuannya dikarak kayak ngarak pengantin laki-laki. Itu termasuk kemungkaran. Majarat bihi adatu ba'dil juhal minat tuhul alal arusa yang duruna damal bikaroh wa yal'abuna alaihi. Yang keenam, di antara contoh, ini cuma sebagian saja yang disebutkan di kitab. Di antara contoh kemungkaran yang terjadi dalam pesta perkawinan itu, adatnya sebagian orang bodoh seperti masuk ke tempatnya pengantin perempuan untuk ngintip, untuk melihat darah keperawanan. Setelah dapat darah keperawanan, dibuat main-main, dibuat mandi karena ngalap barokah katanya. Di Pulau Madura ada yang kayak gitu, tapi tidak semuanya. Jadi semuanya kayak nonton bokep. Jadi ngintip pengantin malam pertama, malam bulan madunya, nanti setelah darah perawannya jebol nanti diambil, diusapkan ke wajahnya, ke badannya, biar tambah awet muda katanya. Bahkan kelihatan meskipun yang manten lawas-lawas kelihatan baru semua. Itu ada adatnya orang bodoh. Wa nahwi dzalika, dan semacamnya min mungkaratil walaim allati la tu'addu wa la tuhsa. Dari beberapa kemungkaran yang terjadi di acara walimah yang sudah tidak terhitung jumlahnya dari saking banyaknya, yang disebutkan hanya sebagian oleh Kiai Musannif. Wa hiya takhtalifu bi ikhtilafil mudun wal qura wal a'raf. Terjadinya kemungkaran di dalam pesta walimah itu berbeda-beda, tergantung kotanya, tergantung desanya, tergantung kenalannya, tergantung adat istiadatnya. Jadi ketika di kampung kita ada kemungkaran yang saya sebutkan tadi, maka tugasnya yang menikah, tugasnya yang punya acara adalah fayata'ayyanu ala sahibil walimah fardu ain. Fardu ain ini kewajiban secara individu kepada tuan rumah, kepada yang punya acara yaitu pengantinnya. Kewajiban tuan rumah sahibul walimah apa? Ketika di kampungnya ada kemungkaran yang menjadi adat istiadat kampungnya ketika acara pesta walimah pernikahan terjadi, tugasnya yang punya acara adalah alla yas'a fi syai'in min dalika, tidak ikut-ikutan adat kebiasaan yang melanggar syariat itu. Harus menyalahi. Memang awalnya diomongi sama orang, diomongi. Wa illa kana muta'arridun li sukhtillahi ta'ala wa muktih. Kalau tidak demikian, kalau dia tidak berani menentang adat yang melanggar syariat itu, maka dia, si pengantin, berarti orang yang memberanikan diri dapat murkanya Allah dan dapat marahan dari Allah. Akhraja Abul Qasim Al-Asbihani fit Tarhib wa Targhib. Syekh Abu Qasim Al-Asbihan dalam kitab Tarhib wa Tarhib menyebutkan sebuah hadis riwayat an Anasin marfu'an, riwayat dari sahabat Anas bin Malik berupa hadis marfu', hadis yang silsilah sanadnya ditinggikan nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. La tazalu la ilaha illallah tanfa'u mangqalaha wa tadfa'u anhumul adzaba wan nikma ma lam yastakhifu bihaqqiha. Tidak henti-hentinya kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah selalu bermanfaat kepada yang membaca. Kalimat la ilaha illallah selalu bermanfaat kepada pembacanya dan selalu bisa menolak azab siksaan dari Allah dari pembacanya. Kapan? Malam yastakhifu bihaqqiha, selagi si pembacanya tidak meremehkan haknya la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh orang yang membaca selalu bermanfaat dan selalu bisa menolak, menangkis azab dan siksaan Allah darinya.
malam yastakhifu bihaqqiha, selagi pembacanya tidak meremehkan haknya la ilaha illallah. Qalu, akhirnya sahabat bertanya balik kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wamal istighfaf bihaqqiha, kok bisa demikian wahai Rasul? Gimana caranya kita dianggap sebagai orang yang meremehkan haknya la ilaha illallah? Kapan kita dianggap sebagai orang yang meremehkan haknya la ilaha illallah? Qala, Nabi menjawab, yadharul amal bima'asillah fala yungkiru wala yughayyiru. Ketika ada amal maksiat dilakukan secara terang-terangan, kamu tidak mau ingkar bil qalbi, kamu juga tidak mau merubah kemungkaran tersebut. Orang yang tidak mau ingkar bil qalbi atau tidak mau merubah kemungkaran tersebut, dia berarti dianggap sebagai orang yang meremehkan haknya la ilaha illallah. Kalau sudah meremehkan haknya la ilaha illallah, maka la ilaha illallah yang dia baca tidak pernah bermanfaat dan tidak bisa menolak azab dan siksaan Allah. Itu maksudnya. Nah, dalam hadis lain itu man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka robahlah pakai tangan. Illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa pakai tangan maka suruh pakai lesan. Illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak bisa pakai tangan dan pakai lesan, maka merubah kemungkaran itu pakai hati. Maksudnya suruh ingkar bil qalbi. Wa dzalika al-aful iman. Kalau enggak bisa tiga-tiganya, imannya dianggap iman yang paling lemah. Kalau bisa salah satunya, bisanya pakai tangannya. Maksud pakai tangan bukan orang yang melakukan kemungkaran pasti tempelengi, bukan. Maksudnya ditarik tangannya, dipindah, atau kemungkarannya yang dipindah. Jangan sampean kalau misal contohnya kita menjumpai orang bercumbu pacaran di pinggir jalan, kita gini kan orangnya, akhirnya orangnya pergi, itu namanya merubah kemungkaran. Akhirnya orang tidak berani pacaran di situ. Ini pakai tangan termasuk. Atau orangnya ditarik, dipisah, suruh pulang atau diajak pulang. Kalau tidak bisa pakai tangan maka pakai mulut, dinasehati secara baik-baik, diomongi berdua, ditarik, mas minta maaf sebelumnya, kalau bisa jangan pacaran di sini, sampean mau dosa ya di kamar aja di sana, ajak ke dalam kamar, dosa diambil sendiri. Kalau sampean dosanya ada di pinggir jalan, orang yang ngelihat tidak amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang ngelihat ikut dosa. Kan kasihan mereka tidak ikut-ikutan berbuat, tapi mereka dapat getahnya. Nah, makanya maksiat yang dilakukan sendiri itu lebih ringan mudaratnya daripada maksiat yang dilakukan di tempat ramai. Karena orang yang di tempat ramai tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau merubah kemungkaran dengan 3 cara itu, salah satu dari 3 cara itu, pakai tangan atau pakai mulut atau pakai hati, maka orang yang tidak mau merubah itu tidak mustajab doanya, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kayak gitu. Minimal kita kalau tidak berani pakai tangan, tidak berani pakai mulut, maka kita pakai hati. Intinya tidak terima kalau Allah dimaksiati secara terang-terangan. Aku pun juga pendosa, sering melakukan maksiat. Tapi kalau aku dosa sendiri, tidak ngajak orang lain, tidak dipertontonkan. Makanya nutup kejelekan orang lain itu wajib, nutup kejelekan diri sendiri itu sunat. Makanya ada doa, Allah mastur aurati wa amin rawati. Ada doa Allah masturna bisitrikal jamil. Ada doa ya alima sirri minna la tahtiki sitra'ana wa afina wa fu'ana wa kullana haitsu minna. Itu satir penutup dosa kita. Satir itu ada 3. Ada satir penutup dosa kita biar aib kita tidak dilihat oleh orang lain. Ada satir yang menutupi kita agar kita tidak terjerumus dalam jurang maksiat. Ada kemaksiatan karena kita disatiri oleh Allah, tidak jadi, mau maksiat urung, nah, kayak gitu. Ada satir penutup kita sehingga kita selamat dari perbuatan dolim orang lain.
Kalau bisa ketika baca awamasturna bisitrikal jamil, awamastur aurati wa amin rawati ya alima sirri minna lah tatiki sitra'ana wa afina wa fu'ana wa kullana haitsu kunna. 3 satir itu diminta kepada Allah, jangan 1 satir saja. Malah ada sebagian wali kalau di Syarqul Hikam itu pingin aibnya diperlihatkan oleh Allah kepada orang lain. Ada sebagian kekasih Allah itu pingin aibnya, keburukannya itu dapat dikasyaf, dapat diterawang oleh orang lain. Biar orang lain yang mukasyafah, yang mata hatinya bersih itu menganggap beliau remeh, hina. Biar dia merasa lebih suci, lebih baik. Ada yang kayak gitu di hikam itu. Sebagian sufi itu ada yang minta kejelekannya diumbar kepada orang lain. Tidak apa-apa saya diremehkan orang, makhluknya Allah, yang penting saya dimuliakan oleh Allah. Ada yang kayak gitu. Kuat kira-kira sampai. Ya jelas ya, kalau sudah aibnya kelihatan ya siap viral. Siap viral. Ketika sampean sering diomongi kejelekannya orang-orang lain, dosa kita luntur. Dosa kita luntur, itu ngangkat derajatnya. Tapi kalau kita tidak kuat ya minta satir penutup dosa, satir yang menghalang-halangi kita dari berbuat dosa, dan satir yang menyelamatkan kita dari didolimi oleh orang lain, didolimi oleh makhluknya Allah. Katanya guru saya itu minimal ya ingkar bil qalbi. Kalau orang yang pakai tangan tidak bisa, pakai mulut tidak bisa, pakai hati bisanya. Ingkar bil qalbi contohnya gini, ada orang maksiat terang-terangan, sampai dalam hatinya gini, ingkar, tidak terima kalau Allah dimaksiati secara terang-terangan. Itu namanya ingkar bil qalbi. Terus orang yang maksiat itu kalau bisa doakan, doanya gini, Allahumma, ikuti saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Jadi ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan dia di dunia, Kau bikin dia bahagia bermesraan dengan maksiat yang dia kerjakan, bahagiakan kelak dia pula di akhirat. Kalau Engkau sudah membahagiakan dia dengan berbuat maksiat di dunia ini, tolong bahagiakan kelak dia di akhirat. Arti seburuk apapun orang maksiat yang di mata kita, yang kita jumpai itu, suatu saat dia akan menemukan jalan tobat, sehingga berhenti dari maksiatnya ya, karena doa kita yang Allah kabulkan. Kita setiap orang itu, ketika orang itu bertobat, kita dapat kiriman pahala ibadah yang dia lakukan. Nanti setiap ketemu orang yang ahli maksiat, kalian ketemu pelacur di jalannya, orang buka aurat, doanya itu, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kebahagiakan dia dengan maksiatnya di dunia ini, bahagiakan dia kelak di akhirat. Insya Allah dia akan menemukan jalan tobatnya di kemudian hari. Biar nak jelek terus, karena kita pun ya, gara-gara kita sering mendoakan orang lain, dosa-dosa kita ya diampuni oleh Allah. Gara-gara kita ingkar bil qalbi, merubah kemungkaran pakai hati, ya istighfar kita diterima, doa kita mustajab. Sebagaimana hadis yang akan saya baca. Wa akhraja aidan an Abdillah bin Amr marfu'an. Ada hadis riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an marfu'an, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Perintahlah kebaikan dan laranglah kemungkaran. Amar ma'ruflah kalian, nahi mungkarlah kalian, qabla an tad'u Allah, sebelum kalian berdoa kepada Allah.
Kalau kamu tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau merubah kemungkaran, fala yustajabu lakum, maka doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Setiap kita menjumpai kemungkaran, kita harus, tidak bisa pakai tangan, pakai mulut, ya pakai hati. Itu menjadi syarat mustajabnya doa kita. Amar ma'ruf lah, nahi mungkar lah kalian sebelum kalian berdoa kepada Allah. Jadi secara ingkar bil qalbi, kamu doakan orang itu biar suatu saat bertobat. Doamu pasti mustajab. Wa qabla an tastaghfiru, amar ma'ruf lah kalian, nahi mungkar lah kalian sebelum kalian baca istighfar, memintakan ampunan untuk dosamu sendiri dan dosanya orang itu yang melakukan kemungkaran. Fala yufar lakum, kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kamu baca istighfar, maka istighfarmu akan diterima oleh Allah, dosamu akan diampuni. Arti syarat orang doanya bisa mustajab, syarat orang istighfarnya bisa keterima, itu syaratnya harus amar ma'ruf nahi mungkar dulu sebelum berdoa dan sebelum istighfar. Itu kesimpulannya. Rata-rata kan tidak berani, apalagi teman sendiri atau kakak kelas kita umurnya lebih tua. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu radhiyallahu an rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mempunyai karomah. Karomahnya apa? Semua orang kafir ketika lihat wajahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala langsung ingin masuk Islam. Semua orang ahli maksiat, setiap ketemu Syekh Abdul Qadir, lihat wajahnya Syekh Abdul Qadir, itu langsung ingin bertobat dari maksiatnya, langsung merinding ingat-ingat dosanya. Jadi kita doanya gini, ya Allah, jadikanlah saya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang kafir kenal saya, ketemu saya, mereka ingin masuk Islam di tangan saya. Orang ahli maksiat ketemu saya, mereka ingin tobat di tangan saya. Mungkin la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kita, orang itu bertobat gara-gara kita, orang itu bertobat gara-gara nasihat kita, orang itu bertobat gara-gara doa kita, orang itu masuk Islam gara-gara berteman dengan kita, gara-gara melihat sosok kita, maka kita dapat pahala besar, lebih besar pahala yang kita dapat daripada sodako unta merah yang mahal harganya. Sebesar apapun kamu sodakoh, pahala sodakohmu tidak akan sebanding dengan pahala nobatkan orang. Intinya itu, menyadarkan hati orang. Meskipun tanpa kamu ceramai, orang itu tiba-tiba ingin masuk Islam gara-gara seneng ke kamu, gara-gara sungkan ke kamu. Saya ingin masuk Islam, mas, saya ingin tobat, gimana caranya? Itu berarti sudah ada cahaya Allah di dalam hatinya. Orang sampai berani ngomong sendiri gitu, mas, saya ingin seperti sampean, orangnya rajin sholat, orangnya ahli ibadah. Paling kita yang diomongi, saya apa, enggak ada apa-apanya, mas, ya. Saya orang biasa, saya banyak dosa sama kayak emas. Kan itu ngomongnya pasti gitu. Manusia itu kalau dipuji rata-rata enggak mau. Tapi kalau dicaci rata-rata jengkel hatinya. Itu watak asli manusia. Ketika mereka dipuji rata-rata enggak mau, segan. Oh apa? Enggak bagus. Sama cek ganteng ya Mas Inul ya. Rata-rata ngenyek tak muji. Enggak sesuai fakta dan realita. Enggak, takut ngantuk kayak bongong gini. Ngantuk apa serius, dengar kan enggak ketemu. Makanya saya omongin, saya buat contoh. Mas Inul, nah, setiap ketemu orang ahli maksiat, entah itu orang kafir, entah itu sesama orang Islamnya KTP, doa kita itu, kita doa, kita amar ma'ruf nahi mungkar dulu, merintah yang baik, tapi merintahnya itu jangan di halayak umum, dipanggil, diomongi berdua, bisik-bisik gitu. Kalau enggak mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, yang penting kita sudah merintah baik dan amar ma'ruf, sudah nahi mungkar ya. Misal tidak mau berubah, tidak mau berhenti, ya kita doakan, kita istighfarkan, mintakan ampunan untuk orang itu.
suatu saat pasti nemu jalan taubatnya, pasti. Haji jangan sok suci. Kita pun kalau diteliti pasti ada aibnya, pasti. Bisa jadi lebih kotor dari orang itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan itu, kok seandainya semua pendosa itu diperlihatkan kotoran dosa yang mengotori hatinya, sama seperti kotoran yang keluar dari anusnya, niscaya mereka pendosa itu akan lebih jijik melihat kotoran dosanya daripada kotoran yang keluar dari anusnya. Sama aja hasilnya. Ketika kita jijik melihat kotoran kita sendiri, megang aja jijik, bau jijik ya, melihat jijik. Kita pun kok seandainya dikasih tahu setiap dosa langsung hatinya kotor. Satu dosa, kok seandainya dikasih tahu, kita akan lebih jijik melihat kotorannya hati daripada kotoran yang keluar dari anus. Astagfirullahaladzim. Makanya ada ayat bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rona telah menutupi ala qulubihim, atas hatinya orang-orang yang melakukan dosa, maka nu yaksibun, semua maksiat yang dia lakukan. Sekecil apapun maksiat itu langsung ada bintik hitamnya hati. Jadi hati tidak akan bertambah cahayanya kalau maksiatnya lebih menang. Kalau Galila bang gimana? Maksiat, tobat, maksiat, ibadah, maksiat, ibadah. Ini cahayanya tidak bertambah, ya kegelapannya juga tidak bertambah. Galila bang tutup apa? Tetap rabun, tetap maksiat, ibadah. Habis maksiat, ibadah. Habis maksiat, ibadah gitu. Dibusek, dihapus, dikotori lagi, dihapus, dikotori lagi. Kalau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggambarkan di kitab Ihya tentang ayat barusan balrona ala qulubi ma kanu yaksibun, dicontohkan kayak mirat. Mirat itu cermin, kaca. Cermin itu ya pertama kali sudah dielap, sudah bersih ya, lalu kita pakai bercermin, wajah kita nampak jernih, bening, bersih, gantengnya kelihatan, hitamnya juga kelihatan kan ya, jelas. Baru setelah itu kita tiup cermin itu akan semakin buram. Kita hapus lagi, bening. Kita tiup, buram lagi. Ditiup lagi, ditiup sampai 10 kali, 100 kali. Itu gambaran dosa yang mengotori hati. Kalau hati kita habis maksiat, hati itu langsung kotor. Kalau tidak segera di back clean, di istighfari, disodakoi, ya terus tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, tambah atos, tidak mau dinasihati orang. Makanya setiap maksiat segera sodako, segera istighfar semampu kita, segera wudhu yang sekiranya sebanding. Karena satu maksiat, satu haram itu kalau diadu biar skornya satu-satu, itu diadu dengan ibadah fardu satu, lalu skornya satu-satu, kali lubang tutup lubang. Tapi kalau maksiat yang haram ini diadu dengan ibadah sunat, harus butuh 70 sunat. Karena satu ibadah fardu itu sebanding dengan 70 ibadah sunat, sebagaimana di kitab I'anatul Thalibin bab jihad ya. Satu ibadah fardu sama seperti 70 ibadah sunat. Jadi kalau satu haram diadu dengan ibadah fardu, skornya 1-1. Kalau satu haram diadu dengan ibadah sunat 1, harus butuh 70 sunat, itu bisa sebanding cara ditimbang itu dengan satu haram. Jadi caranya mempercepat perbandingan ini, ya ibadah sunatnya dinadarkan biar jadi ibadah fardu, biar cepat terhapus, maksiatnya ini cepat kalah, kegelapannya kalah dengan cahayanya gitu. Paham ya, jelas sih itu maksudnya. Kita lanjut. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan. Sesungguhnya merintah kebaikan dan melarang kemungkaran, la yadfa'u rizqan, tidak dapat menolak datangnya rizki, wa la yuqarribu ajalan, dan juga tidak mempercepat datangnya ajal pati. Wa innal ahbar minal yahud war ruhban minan nasara, sesungguhnya ulamanya orang Yahudi, para pendeta orang Nasrani, ma tarokul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, mereka tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. La'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim,
tapi mereka dilaknat, dikutuk oleh Allah gara-gara doa nabi-nabinya. Nabi-nabi mereka mengkutuk mereka, melaknat mereka, didoakan jelek sehingga mereka celaka. Tsum'ammu bil bala, kemudian mereka diratai dengan bala Allah. Wa qala al-imamu al-muhasibi. Imam al-muhasibi mengomentari, menyimpulkan dari acara walimah yang ada kemungkarannya, la yahillu li sahibil walimah, tidak halal hukumnya bagi yang punya acara as-sukut ala ma yaqa'u fiha minal manakir biwajhin, diam mulutnya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam pesta walimah yang dia lakukan. Pengantinnya tidak maksiat, tidak melakukan kemungkaran, tapi yang hadir ke acara atau saudara-saudaranya yang nanggap orkes atau nanggap apa gitu. Maka tugasnya yang jadi pengantin ini tidak haram diem, harus tidak nerima, tidak usah acara-acara gitu-gituan, itu harus gitu. Kalau dia tetap diam, hukumnya la yahilu, tidak halal, berarti alias haram. Idil haqqu fi manzil, karena yang punya hak, yang punya berhak melarang dan mendatangkan itu adalah haknya pengantin. Kalau pengantinnya diem, anaknya yang jadi manten ini tidak pingin ada acara kemungkaran, tapi pihak walinya, orang tuanya yang nanggep, ya pihak pengantin ini wajib, tidak boleh diam, wajib ngomong ke orang tuanya, bah, tidak usah nanggep orkes ya, tidak usah, kalau memang nanggep ya nanggep itu aja pengajian, nanggep kiai, ngundang Habib. Kalau mau nanggep drum band tidak apa-apa, asalkan jangan dikasih artis, jangan dikasih biduhan. Waqala Ibnu Faris wal masyhur wa qauluhu al walaim jam'u walimatin, ucapan walaim adalah jamak dari lafadz walimah, wa ya ismun likulli ta'amin yutakhad di jam'in. Walimah, ada bahasa walimah. Walimah ini kalau kita terjemah bahasa Indonesia selamatan, selamatannya pengantin. Walimah adalah sebuah nama bagi setiap makanan yang dibuat untuk mendatangkan perkumpulan orang banyak, mendatangkan para undangan, itu namanya walimah. Jadi inti dari semua acara walimah adalah makanannya. Kalau ada acara walimah tidak dikasih makan, tidak dikasih minuman, bukan walimah berarti. Jadi kata-kata walimah itu muncul karena makanannya. Ismun likulli ta'am yutakhad li jam'in, nama bagi sebuah makanan, bagi setiap makanan yang dibikin untuk menghadirkan para undangan. Makanannya, bukan acara robananya, terbangannya, drum bandnya, kuadenya, teror, bukan itu walimah. Makanannya, intinya setiap hadir acara selamatan pengantin walimah itu makannya. Meskipun tidak ikut apa itu ya nabian serakalan ya, yang penting makannya, meskipun nututi pas doa tok. Yang disebut walimah itu bukan hanya yang ada maulidnya, dibaannya, bukan hanya itu. Jadi yang dimaksud walimah itu acara yang dibikin untuk nyelamati pengantin mulai pagi sampai malam. Adat kita kan gitu. Ada yang cuma sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, tapi makruh 3 hari. Bagi yang diundang acara pengantin itu wajib hadir kecuali ada uzur. Di antara uzur tidak wajib hadir itu ketika di tempat acara ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, maka tamu yang diundang ini tidak wajib hadir. Ketika pengantinnya di acara pengantin itu ada kemungkaran, contohnya kemungkaran ya, tikar yang dipakai tempat duduk ini terbuat dari sutra, sementara laki-laki menduduki kain sutra, haram hukumnya, kecuali alasan dibuat perang, karena tidak mungkin tersebet oleh pedang. Kain sutra yang asli itu kalau disebet pakai pedang, celing gitu, nah mungkin tembus. Yang kedua, sutra boleh dipakai kaum pria itu ketika untuk mengobati penyakit gatal-gatal korengan, karena kain sutra itu terbuat dari ulat sutra benangnya. Ulat sutra itu ya di daun sutra.
Ulat sutra itu kemudian dijadikan benang, ulat dari ulat kain sutra itu. Kemudian dijadikan kain setelah jadi benang. Makanya orang gatel-gatel itu biasanya kalau dibuleti kain sutra, itu ulat-ulatnya langsung keluar. Otomatis. Karena ketemu tempatnya. Nah, makanya Kanjeng Nabi memperbolehkan sahabat Abdurrahman bin Auf yang pernah penyakit gatel-gatel itu disuruh pakai kain sutra, jadi ulat-ulatnya langsung keluar. Aman korengan ya, ker Ferry itu bisa pantatnya korengan banyak ulat. Atau sampean sunat ya, kelaminnya bungkus kain sutra, cepet keluar. Waqala Ibnul Faris wal masyhur, pendapat yang mengatakan bahwa inti dari acara walimah itu adalah makanannya, itulah pendapat yang masyhur, yang terkenal. Wa amma ghairu minal at'ima falikullin ismun yakhussu. Sementara yang lain selain makanan walimah adalah makanan-makanan yang dibuat sesuai nama khususnya. Kayak makanan yang dibuat acara hotmil Quran, berarti selamatan Quran. Walimah Al-Quran, makanan yang dibuat untuk walimatul hitan, habis lahiran, itu berarti selamatan untuk itu sesuai namanya masing-masing. Yang paling terakhir yang saya sampaikan tentang walimah ini, min adabil ijabah, termasuk etika dalam menghadiri pesta, menghadiri walimah. Teman kamu tadi pulang, di musola paling jemput ya jemput. Termasuk etika orang menghadiri walimah, niatan yang benarnya itu apa. Sampean kan diundang teman acara walimah, semua dari kita pernah merasakan. Setiap kita melean, setiap kita undangan walimah, hadir undangan walimah atau istilahnya kondangan kan, biasanya kalau bahasa Indonesianya kondangan, bahasa nasionalnya. Kondangan Allah yaksida biya qadha asyahwatil batni. Niatan yang benar ketika hadir ke undangan walimah adalah jangan berniat memenuhi kebutuhan syahwatnya perut. Kayak prasmanan. Sip iki mantep iki prasmanan. Tong nyentong deh. Jadi yang pertama, kita hadir acara melean kondangan niatannya satu, jangan berniat memenuhi kebutuhan perut, memenuhi syahwatnya perutmu. Yang kedua, bal yanwi biha ittiba'a amri syari'. Yang kedua, niatan kondangan yang benar adalah niat mengikuti perintahnya yang punya syariat, yaitu Allah secara hakiki, secara majazi Rasulullah. Jadi biar kamu hadir undangan dapat pahala, niatannya yang benar. Yang pertama, tidak niat memenuhi kebutuhan perut. Yang kedua, niat mengamalkan perintahnya Allah atau mengikuti sunnah Rasulullah. Hadir acara undangan karena Kanjeng Nabi kalau diundang sahabat hadir ya. Niat mengamalkan perintahnya Allah yang kedua, atau mengamalkan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, niatnya kondangan itu yang benar. Wa ikrama akhi, niat memuliakan teman yang undang kamu. Ini saya pun juga akan jadi pengantin. Kita diundang pengantin, usahakan hadir. Niatannya niat menghormati sahabat yang mengundang. Niatannya yang benar gitu. Saya niat memuliakan temanku. Kalau saya sering hadir acara undangan, insya Allah kalau saya jadi manten sendiri ya, teman-teman saya juga hadir tanpa saya undang. Itu niat menghormati teman yang undang. Yang ketiga, niatan kondangan yang benar adalah wa idkhalas surur alaihi, niat memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya sahibul bait. Niat idkhalus surur, niat membahagiakan hati orang yang undang. Tadi yang ketiga tadi niat memuliakan orang yang undang. Yang keempat, niat membahagiakan hatinya orang yang undang. Yang jelas pengantin itu kalau sahabat karibnya yang datang,
teman sekolahnya, teman nongkrongnya hadir. Pindah situ. Geser. Saya ulangi lagi, niatan kondangan yang pertama apa? Yang benar, tidak bermaksud memenuhi syahwatnya perut. Meskipun ada prasemanannya biasa-biasa, waktunya kenyang ya kenyang nanti. Biasanya seperti itu. Yang kedua apa? Niatan kalau kondangan. Niat apa tadi? Bukan, sebelumnya. Niat mengamalkan perintahnya Allah, atau niat mengamalkan perintahnya Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul. Jadi acara undangan walimah itu niatannya gitu. Niat mengamalkan perintahnya Allah. Yang ketiga, niat memuliakan orang yang undang. Yang keempat baru niat membahagiakan hatinya. Niat itu khulus surur. Niat membahagiakan hati orang yang undang. Itu dapat pahala 4 sampean. Kalau niatannya benar. 4. Yang kelima, wa ziyaratahu. Niat ziarah, niat berkunjung ke rumahnya. Orang yang berkunjung ke rumahnya orang lain berarti dapat pahala silaturahim. Nah, niat berkunjung ke rumahnya, niat menjalin tali silaturahim. Yang keenam, wasiyanata nafsihi ansu idzon bihi fimtinai. Yang paling terakhir niatannya niat menjaga diri dari suudzon, dari berprasangka buruk kepada teman ketika temannya tidak mengundang, ketika temannya menghalang-halangi kita. Masih kadang ya bukan karena tidak ingin ngundang, karena kabar kita, nomor kita sudah lepas dari data dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi teman kita tidak ngundang kita, tidak ngasih kabar kita, undangannya habis. Jadi stoknya terbatas, undangnya dibatasi, kemudian kamu tidak dapat jatah. Yang nomor 3, teman kita tidak ngundang kita itu bisa jadi karena lupa kepada kita, tidak ingat. Atau yang keempat ini, dia tidak ketemu, kita tinggal di mana sekarang, kabarnya gimana, alamatnya mana, nomor teleponnya mana, dia tidak ketemu. Yang kelima, orang yang tidak ngundang kita, teman tidak ngundang kita itu bisa jadi ya acara pesta walimahnya sederhana, sengaja tidak ngundang orang banyak karena tidak ada makanan yang pantas dihidangkan kepada tamu. Dan kayak gitu, saya sederhana hanya ngundang orang 30-40. Kalau kebanyakan saya tidak punya uangnya memang tidak ada. Kalau saya ngundang lebih, saya harus sedia uang berapa juta. Daripada saya hutang, mending acara yang saya bikin itu sederhana. Yang penting selamatan, yang penting diwalimai. Ya, kan itu. Jadi jangan berprasangka buruk. Makanya niatan terakhir ketika menghadiri undangan itu adalah niat menjaga diri dari berprasangka buruk kepada sohibul hajah. Ketika dia melarang kita, ketika dia mencegah kita, ketika dia tidak ngundang kita, atau ketika dia melarang kita foto, melarang kita ngambil makanan sendiri. Ojo nyepik dewi, ada itu tugasnya. Aku betian menjaga diri biar tidak seperti itu. Niatannya gitu. Yang paling terakhir. Cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.